Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share channel ini dan nyalakan loncengnya agar kami selalu semangat dalam menyajikan berbagai informasi menarik seputar dunia Islami dan juga kisah-kisah Islami. Kali ini kami akan mengulang kisah hancurnya kerajaan Sabah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak tahun 1300 sebelum Masehi, terletak di Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Sabah benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah, apakah Sabah itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau pun menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tetapi dia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab, 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman dan 4 orang menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada tambahan nama-nama dari anak Sabah. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Mashij, Kindah, Al-Ad, Al-Asyariyun, Anmar dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lakem, Juzam, Amilah dan Gasan. Hadis riwayat Ahmad. Para sejarawan juga mencatat bahwa nama asli dari Sabah adalah Abdu Syams. Dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah terambil dari nama anak-anak Sabah. Awalnya kerajaan Sabah dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Marib. Pada periode inilah bendungan Marib dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi sampai dengan 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Sabah. Mereka menjadikan Marib sebagai kotanya. Dahulu, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Sabah sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kerajaan Sabah terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah, orang-orang pun banyak yang berhijrah dan bermitra dengan mereka, perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Sabah dalam surah Sabah ayat 15 yang artinya, "Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Marib, tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran." Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah mengisahkan, apabila ada seseorang yang masuk kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika ia keluar dari kebun itu keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking dan ular. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabah menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong masuk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabah tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka,
Akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Quran Surah Saba, ayat 16. Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Saba yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun, Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan, seekor tikus yang besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Marib. Betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh.